ibadah pengucapan syukur keluarga Bibi kemarin yang juga dirangkaikan dengan keluarga ibadah rukun Kamasba, segera kita akan mulaikan. Namun sebelum itu bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan dari keluarga. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Halo Bapak Ibu, saudara sekalian. Halo. Terima kasih sudah bisa hadir datang beribadah di Jalan R nomor 5, Komplek Polri, Ragunan, Ampera, Pusat Jakarta Selatan. Jauh-jauh dari gereja kemarin kami kasih terima kasih. Kiranya ibadah hari ini bisa menghibur Mama Rina ini, karena dia sudah kehilangan orang yang mendampingi dia 57 tahun, belum ditambah pacarannya. Saya nggak tahu dia nggak pernah bilang pacaran berapa tahun. Jadi mungkin ini adalah, kalau saya ingat mama saya meninggal, mama saya mendampingi bapak saya itu kira-kira 31 tahun. Itu pun sangat kehilangan, apalagi yang orang bersama-sama 57 tahun, pasti banyak kehilangan, rasa kehilangannya lebih lama. Cuma masalahnya mama saya itu menangis, dia meraung waktu itu pada saat bapak saya mau dikubur. Kalau ini kan dia tenang. Nah, saya khawatir orang tenang nih, justru kami khawatir. Kadang tahu-tahu dia bisa nangis sendiri di kamar, kita nggak tahu. Apalagi anaknya Dona mau pulang, kita nggak 19. Cuman kan kalau Dona ini kan kesayangan bapaknya, Hani itu kesayangan mamanya. Kalau Rina nggak tahu siapa yang sayang dia, nggak tahu. Itu memang dia yang paling bandel saat itu, makanya bapak ibunya kurang sayang sama dia. Nah, yang satu peristiwa yang saya suka dari kejadian bapaknya Rina meninggal adalah bahwa baru ada buat saya ini pada saat dia makamkan itu peristiwa toleransi yang buat saya menarik. Karena apa? Baru saat itu saya melihat ada Ibu Haji yang mengantar Bapak Pendeta ke tempat peristirahatannya terakhir. Itu kan Ibu Polwan yang mengantar dia, itu kan Ibu Haji. Jadi baru kali itu saya lihat ada Ibu Haji mengantar pendeta ke tempat peristirahatan terakhir, dia kembali kepada penciptanya. Saya pikir itu, terima kasih Bapak Pendeta sudah mau memimpin ibadah pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Disampaikan terima kasih kepada keluarga yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk persiapan diri kita. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dalam saat teduh ini kita menyanyi kidung pujian, kidung jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan Sang Raja. Kita itu semua kita nanti berdiri. Pujilah
buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Allah yang hidup, Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami kenal di dalam penyertaannya Allah Roh Kudus, yang sudah menyertai keluargamu di tempat ini, bahkan menyertai kami semua untuk kami dapat hadir di tempat ini. Bapa, bersama-sama kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan berkenan di dalam ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kasih dan berkat-Nya agar kita dapat menikmati kebahagiaannya dalam hidup ini. Silakan memuliakan Tuhan seumur hidup. Dialah yang mengawal setiap ayunan langkah kita dalam mewujudkan harapan-harapan kita, sehingga hidup ini tetap bergulir penuh arti. Kami menyembahmu Tuhan di setiap situasi hidup kami. Ia menyediakan segala yang baik untuk menopang perjalanan kita menuju masa depan yang cemerlang. Sungguh kasih besar padamu kami. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhanku, lalu
pujian dari Kak Masba. Dipersilakan.
Terima kasih untuk keluarga Kamasba, keluarga masyarakat Badak telah mempersembahkan pujiannya, dan Tuhan segala yang dimuliakan di atas puji-pujian ini. Bapak Ibu saudara-saudara, tema khotbah untuk ibadah syukur sekaligus penghiburan siang hari ini, hidup menuju Kristus, akan dibacakan dari Galatia 3 ayat 24 sampai 28. Kita siapkan bacaannya. Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 28. Nanti kita akan baca berbalasan. Saya membaca ayat genap dan saudara-saudara membaca ayat ganjil. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, tanggal 4 Oktober yang lalu, Engkau telah panggil pulang ke pangkuanmu orang tua kami, Opa, Papa, MC Nubi, hambamu yang telah melayani selama hidupnya di dunia ini. Dan kini Tuhan, kami bersyukur bahwa sejak Engkau memanggilnya, Tuhan tetap berkarunia bagi kaum keluarga di sini, bahkan bagi kami semuanya. Kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, supaya hidup kami makin dimaknai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami tetap menjadi hamba-hamba-Mu yang akan meneruskan perjuangan pelayanan Opa terkasih yang telah lebih dahulu mendahului kami. Berkenanlah Tuhan menyertai kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, biarlah kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan dan terutama nanti dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari kita buka Galatia 3 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya membaca ayat-ayat genap dan saudara-saudara membaca ayat ganjil. Galatia 3 ayat 24 sampai 28. Ayatnya yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Amin. Shalom. Yang kami kasihi orang tua kita, dalam hal ini Oma, Mama, Ibu Elizabeth Nubi Tokare, bersama dengan anak-anak, ada Ibu Rina dan Jimmy Hadi, juga ada Ibu Dona dan suami terkasih di Australia, Stephen Alino, serta Hani, bahkan kaum keluarga semuanya yang kita kasihi di dalam Kristus. Sudah 12 hari Opa mendahului kita. Karena Opa pergi mendahului kita tanggal 4 Oktober yang lalu. Puji Tuhan, Oma sehat, anak-anak semuanya. Bukan berarti tidak ada perasaan sedih. Saya yakin Mama atau Oma pasti kehilangan orang yang selama 57 tahun tadi dikatakan bersama-sama, ya. Jadi luar biasa 57. Opa kalau masih hidup tahun ini akan berusia 86 tahun. Tapi sebenarnya kalau hitungan yang sebenarnya itu 88 tahun. Hanya karena dulu mau masuk di polisi harus dibuat lebih muda 2 tahun. Jadi orang tahu 86 tahun ini, tapi sebenarnya 88 tahun. Opa berjuang luar biasa, baik dalam pelayanan maupun juga dalam kepolisian.
dia mengabdi secara total, itu kelihatan dari prinsip-prinsip yang diajarkan. Semuanya tinggal kenangan. Kita akan mengenang almarhum dalam kasih untuk hal-hal yang baik yang telah dia lakukan. Satu lagu yang sangat disukai oleh Opa adalah Grace Alone. Mari kita dengar lagu ini ya. Grace Alone akan dibawakan oleh Bapak Penatua Petrus Tolagi. Every break and step of faith, every difference we can make, it's only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind, it's only by His grace. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our comfort stone, we will go forth in praise alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His place, it's only by His grace. Every loving voice, everything we wipe away, every sorrow turn to praise, it's only by His grace. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise alone. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown we will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise alone. We will go forth in praise alone. Terima kasih Pak Petrus. Di setiap langkahku, tangan Tuhan tuntun aku.
Ia memberi cahaya menjadi pelita bagi gerak hidupku. Kasih-Nya sempurna membuatku penuh kekuatan, tiada berkurang dalam setiap situasi. Itu lagu kesukaan dari Opa. Semoga lagu ini menjadi kesukaan dari Oma dan semua anak-anak dalam melanjutkan kehidupan. Saudara-saudara, satu hal yang saya kira Opa selalu sampaikan kepada kita adalah jangan pernah diam, harus terus bergiat. Jangan pernah duduk saja, harus bangkit dan bergerak. Kemudian, kalau mau umur panjang, baca buku, asah otak. Pikirkan hal-hal yang penting. Begitulah manusia mengisi hari-hari hidupnya. Dan Opa melakukan itu semua sehingga Opa umur panjang. Ada amin. Saudara-saudara, ada banyak hal yang diinginkan oleh Opa, baik dalam visi pribadinya maupun visi gereja. Di gereja kami mendengarkan beberapa hal. Dia sudah menyampaikan, seperti yang saya singgung lalu waktu ibadah penghiburan, dia pernah menyampaikan kepada saya, mari kita memikirkan pemuda, supaya pemuda kita bangkit dan berkembang, supaya pemuda kita maju dan menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang. Tapi suara itu telah selesai. Apakah akan sirna dengan tiadanya Opa? Kita yang akan melanjutkan. Para pemuda bangkit, baik di GPST maupun Kamaspa. Mari kita lanjutkan semua apa yang diinginkan oleh Opa. Karena apa yang dia sampaikan itu punya nilai penting bagi kehidupan kita selanjutnya. Untuk kita saudara-saudara, satu hal yang saya ingin katakan, mari melakukan pelayanan. Karena jiwa pelayanan adalah jiwa yang dikehendaki oleh Kristus untuk kita miliki. Tidak ada apa-apa yang mau kita bawa nanti di surga. Semua adalah pelayanan di dalam kasih. Karena ada seorang yang kaya, dia lalu kemudian meninggal. Nah, ceritanya ini cerita ya. Ketika dia di pintu surga, dia mohon kepada Petrus untuk masuk. Tetapi dia sebenarnya harus ke neraka. Karena dia kaya tapi pelit. Lalu dia bermohon, tolonglah sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kalau bisa saya bisa masuk di surga. Akhirnya Petrus menego Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan dia diperkenankan masuk. Lalu dia diizinkan. Silakan Tuhan mengizinkanmu masuk. Tetapi dia minta lagi sesuatu. Boleh nggak saya membawa hal ini? Ternyata dia bawa sesuatu di dalam sak. Ya, setelah dicek apa itu yang di dalam sak, emas. Rupanya dia tidak ingin kehilangan emas, ya. Maka Petrus nego lagi, Tuhan, orang itu bawa hartanya, ada emas. Dia bermohon-mohon untuk dibawa. Puji Tuhan, Yesus mengizinkannya. Tuhan, kita mengizinkanmu masuk, bahkan boleh membawa barangmu itu. Akhirnya dia masuk. Sampai di dalam surga, dia kaget luar biasa. Itu suasana surga terang benderang, penuh dengan kemilau emas. Emas itu emas murni yang benar-benar tulen. Dia bandingkan dengan emas yang dia bawa, jauh sekali keadaannya. Dan dia malu begitu untuk membawa emasnya masuk ke tengah-tengah surga. Lalu dia pergi ke sebuah sudut surga, dia membuka saknya, dia lempar emasnya itu di situ. Karena dia tidak mau bawa ke dalam surga. Ada suara dari atas surga bilang begini, hei, kenapa kau buang sampah di situ? Wah, kau buang sampah katanya. Emas yang dia bawa dari dunia itu cuma sampah. Saudara-saudara, semua yang akan kita bawa, yang kita punya kalau kita ingin bawa akan jadi sampah di surga. Tetapi orang yang membawa kasih karena dia suka melayani, itu akan menjadi barang bernilai di surga. Ada amin? Jadi terus melayani ya, jangan pernah berhenti. Maka itu tema hari ini saya beri judul Hidup Menuju Kristus. Kata Karbat, teolog besar, orang teolog Protestan, teolog terkenal, dia mengatakan hidup kita menuju pada titik akhir. Dan titik akhir itu adalah Kristus. Nah, karenanya dia mengatakan seluruh isi Alkitab bermuara pada titik akhir. Alkitab kita adalah Alkitab eskatologis namanya. Jadi kata-kata Karbat itu lalu dilanjutkan dengan suatu uraian begini. Karenanya di dalam dunia ini kita menjalani waktu yang disebut pre-temporal, ya, supra-temporal, dan post-temporal.
masa sebelum masa kini, dan masa yang melampaui masa kini. Namun, yang paling menarik dalam uraian kekristenan, masa-masa itu adalah satu kesatuan. Tetapi yang paling penting, ini saya mau jelaskan. Ya, masa kini bagi orang Kristen adalah eternal present. Masa kini yang menjadi masa keabadian. Karena apa? Saya uraikan dari sudut firman Tuhan. Dikatakan tadi, hukum Taurat akan menjadi penuntun sampai kedatangan Tuhan. Dan kalau Kristus sudah ada di tengah-tengah kita, penuntun itu tidak punya hak lagi untuk memandu kita. Karena pemandu utamanya adalah Yesus Kristus. Maksudnya, saudara-saudara, ketika Yesus sudah hadir di dalam kehidupan manusia, ketika Yesus sudah menjadi bagian dari kehidupan seluruh orang percaya, gereja, maka saat itu hidup kita menjadi sangat bernilai sekarang. Dan setiap orang yang diikat oleh Yesus sekarang akan terikat sampai ke masa yang akan datang yang disebut kekekalan. Itulah sebabnya istilahnya untuk orang yang percaya kepada Kristus, masa kininya menjadi masa kini yang abadi, eternal present. Kita menerimanya dan menjalaninya sebagai masa yang abadi karena nanti kita akan dibawa pada kekekalan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada hal-hal penting yang akan kita bawa ke surga selain iman, dan iman itu adalah iman yang harus diwujudkan dalam pelayanan. Jiwa kita, orang Kristen adalah jiwa pelayanan. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena itu yang belum kuat melayani, perkuat diri melayani. Apalagi yang banyak dosa, oleh banyak harus kuat melayani ya. Saya banyak kali berhadapan dengan, Pak, saya ini berdosa, saya ini Pak, hidup saya dulu begini, takalabur apa semua. Saya bilang kalau sadar begitu, bukan cuma berdoa, bukan cuma beribadah, melayani. Saya bilang begitu. Kalau udah punya kesalahan banyak, cuma satu cara membalasnya, yaitu melayani. Semoga Tuhan mengampuni. Ada amin. Karena kita tidak bisa mengampuni diri kita, pelayanan kita juga tidak bisa menghapus dosa kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, pelayanan yang dilakukan dengan penuh kasih akan menutupi banyak sekali dosa. Maka itu harus kuat-kuat melayani ya. Karena kita tidak tahu bagaimana kita punya hidup. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana hidupnya, tapi saya mengajak kita semua untuk melayani. Akhirnya, mari kita meneruskan semua semangat Opa, semua visi misinya. Dia adalah hamba yang telah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah sampai ke garis akhir. Seperti kata Paulus, yang ku kejar adalah garis akhir. Karena itu, aku tidak memandang ke kiri dan ke kanan, sebab aku hanya memandang ke depan, yaitu mencapai garis finish atau garis akhir. Dalam arti dia terus melayani, apapun tantangannya, apapun hambatannya, dia ingin bahwa sampai akhirnya nanti dia akan mati dalam terang pelayanan dan dalam terang kasih Tuhan. Itulah yang akan kita teruskan dari Opa kita yang terkasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari pemuda Gloria.
Terima kasih untuk pemuda Gloria atas pujiannya. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur menyambut firman-Mu yang menunjukkan kepada kami bahwa Engkaulah titik yang menjadi tujuan kami. Bukan saja titik itu menjadi sebuah tanda di masa yang akan datang, melainkan sudah ada di tengah-tengah kami, sehingga siapapun yang ada dalam rangkulan-Mu akan Engkau bawa menuju kekekalan di masa depan. Kami memohon kepadamu, Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu, terutama untuk melanjutkan segala rancangan, pikiran, misi Opa almarhum, untuk kami lanjutkan dalam kehidupan berpelayanan kami dan bermasyarakat. Biarlah dedikasinya yang total bagi negara maupun juga bagi gereja akan menjadi tanda pengabdian kami di masa-masa kehidupan kami sejauh Tuhan menghendakinya. Terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah kami semuanya. Kami berdoa, Tuhan berkati orang tua kami terkasih, Mama, Oma, Ibu Elizabeth Mubi Tokare, yang kini akan menjadi orang tua bagi anak-anak mantu semuanya, kaum keluarga seorang diri. Tapi kami percaya Tuhan akan menaunginya dengan kasih setia-Mu, akan memimpinnya. Kami memohon Bapa, biarlah kehilangan ini tidak akan menghalanginya untuk bersyukur, bersukacita di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah kehidupan Oma hari lepas hari. Demikian juga Tuhan memberkati Ibu Rina dan
Jimmy dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan dan rencana-rencana mereka. Demikian juga Dona dan Stephen. Tuhan berkati rencana Dona akan kembali nanti ke Australia tanggal 19 Oktober. Kiranya di sana dalam segala kehidupan mereka, semuanya akan dapat dijalani dalam kehidupan dan penyertaan Tuhan semata. Tuhan berkati Hani dalam segala situasi bersama-sama Mama kekasih. Biarlah Tuhan juga menyertai dan menolongnya. Bapa, berkatilah kaum keluarga kerabat yang ada di Jakarta, Jabodetabek ini maupun dimanapun mereka berdomisili, termasuk di Bada dan sekitarnya, bahkan juga di Sulawesi Selatan. Tuhanlah yang menjagai dan menolong mereka. Bapa, kami berdoa, bersyukur membawa kepadamu anak Farel Excelon Riyadi yang berulang tahun ketiga. Tuhan berkati anak Farel, Tuhan pimpin dia, Tuhan menyertai mereka dan keluarganya dalam segala kehidupannya. Beri hikmat kepada bapa dan ibunya untuk mengajarkan nilai-nilai terutama dalam hidup ini, yakni mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Bapa, Tuhan berkati keluarga besar Kamasba. Tuhan memberkati pengurusnya, Ketua Kamasba Ibu Nova Mantala. Tuhan memberkati pengurus yang lain, memberkati seluruh keluarga-keluarga pribadi yang tergabung dalam kerukunan keluarga masyarakat Bada. Biarlah kasih Tuhan akan menaungi mereka dimanapun. Berkati juga kami Bapa, GKST Gloria Jakarta dan pelayanan, dan segala sesuatu yang kami wujudkan. Biarlah semua kami dipersatukan di dalam Kristus. Karena firman-Mu tadi telah mengatakan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, karena semuanya adalah satu di dalam iman. Biarlah kami juga berarah bersama dalam kerinduan untuk mewujudkan apa yang Kau kehendaki. Biarlah kami tetap satu di dalam iman ini dan selamanya. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari penuh karunia Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami dan acara di sini boleh Engkau berkati, sehingga semuanya akan mendapatkan kekuatan baru dari dalamnya dan kembali ke rumah masing-masing, meneruskan kehidupannya, menjalani pekan yang baru dalam semangat yang sungguh-sungguh mau melakukan yang terbaik di lingkungan kerja kami, lingkungan pelayanan kami, di dalam semuanya. Terima kasih ya Bapa, berkati masyarakat di sekitar di sini, berkati masyarakat kami secara luas, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, berkatilah kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan yang kedua dari Kamasba. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami dari Kahintuwo Masyarakat Badak yang disingkat dengan Kamasba. Ya, jadi Bapak Pendeta kami Kamasba selama ini ada. Ya, jadi kami juga melakukan ibadah kurang lebih satu kali dalam 2 bulan. Ya, jadi kami rindu nanti juga ke depan Pak Pendeta juga bisa hadir bersama-sama kami di Kamasba. Saudara-saudara sekalian, Opa Nubi adalah sosok orang tua bagi kami. Kenapa demikian? Karena orang tua, Opa terkasih, Opa Nubi selalu memberikan
nasihat-nasihat secara khusus dalam semangat pelayanan seperti yang sudah disampaikan tadi. Ini menjadi harapan bagi kami semua masyarakat Badai yang ada di Jakarta, Jabodetabek, juga buat Oma, Takasi dan juga anak-anak. Kami berpengharapan bahwa mereka yang telah pergi dalam imannya di dalam Tuhan pasti di tempat yang tepat. Karena kami percaya bahwa orang percaya yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus pasti mendapatkan tempat di surga bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu kami akan menaikkan satu pujian. Bersama-sama kita telah diberkati lewat firman Tuhan, dan saatnya kita akan bersama-sama memberi persembahan syukur kita dalam ibadah kita pada saat ini.
Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tuhanku berkat-Mu. bersama-sama mendoakan persembahan kita dijemput seluruh jemaat kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita mengucapkan secara berbalasan narasi pengutusan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kami berserah kepadamu. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu tak satu pun. Yang dapat Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. kelaparan ketelanjangan tak satu pun, Tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. aniayakan penderitaan tak satu pun, Tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. sakit penyakit pencobaan tak satu pun, Tak satu pun tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bapak Ibu Saudara dan kaum keluarga, saya bacakan SMS almarhum untuk mendorong kami. Pinehas, saya ikut terus panggilan pelayanan Gloria GKST. Tantangan berat memajukan Gloria GKST. Tema besar perlu di breakdown. Gloria ialah secara bertahap, Gloria menjadi jemaat harapan GKST. Kalau Palu bisa, Tuhan Yesus akan memberi jalan terbuka. Doakan saya sehat dan selalu siap membantu Anda. Bina dan berani untuk bersama maju dengan rekan majelismu. Tanamkan di hati mereka supaya jadi penabur kasih dan harapan kepada warga jemaat GKST. Jadikan mereka agenmu. Pinehas, pendekatan sangat baik dinilai banyak orang. Jadikan penatua diakenmu juga yang bergairah, penuh semangat melayani. Karena itu tiap 4 bulan adakan evaluasi pelayanan. Pokoknya GKST harus maju, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itu kerinduanku, Bapak Opa Nubi. Mari kita terima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami akan melanjutkan pelayanan orang tua kami terkasih. Karena itu berilah berkat kepada kami semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih.
siang hari ini, kita masuk saat teduh. Silakan duduk.